Bab 586 banding 586. Bang! Ye Yuan jatuh ke tanah sekali lagi. Ini sudah keempat kalinya dia gagal. Selama upaya ini, luka-lukanya terpengaruh dan menjadi lebih buruk setiap kali. Dia telah memuntahkan beberapa suap darah. Kulitnya semakin pucat, dan napasnya semakin lemah. Tetapi dia masih dengan keras kepala berusaha untuk berdiri sekali lagi. Ark, Ye Yuan menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk melolong. Kali ini, dia akhirnya berdiri. Tapi kedua kakinya sudah tidak memiliki kekuatan sedikitpun. Dia berdiri dan kakinya lemas, dan dia hampir jatuh lagi. Hanya setelah mengejutkan beberapa langkah, Ye Yuan nyaris tidak menstabilkan sosoknya. Hah, hah. Ye Yuan terengah-engah tanpa henti. Dia sudah lelah sampai batas. Tubuhnya terus bergoyang tetapi tidak jatuh dari awal hingga akhir. Melihat adegan ini, wajah orang berpakaian hitam akhirnya berubah. Jika dikatakan bahwa dia murni memiliki apresiasi seorang jenius terhadap Ye Yuan sebelumnya, pada saat ini, dia dipenuhi dengan kekaguman terhadap Ye Yuan. Dia sudah lama melihat bahwa Ye Yuan sudah mencapai batasnya. Untuk dapat berdiri, Ye Yuan mengandalkan sepenuhnya pada satu napas untuk bertahan di sana. Tanpa kemauan yang kuat, itu tidak bisa dilakukan. Orang berpakaian hitam datang sebelum Ye Yuan dan berkata, "Wah, kamu pasti akan menjadi sosok yang mengejutkan dunia di masa depan. Untuk bisa menunggumu, 50.000 tahun pahitku menjaga tempat ini tidak ada di sia-sia juga." Petik 2. Ye Yuan tidak memperhatikannya. Dia masih terus bergoyang di sana dengan kepala menunduk. Orang berpakaian hitam tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Melihat dari dekat, Ye Yuan sebenarnya memiliki kedua mata yang tertutup rapat. Dia sudah pingsan mati. Melihat situasinya, pria berpakaian hitam itu menghela nafas panjang dan memberi isyarat dengan satu tangan. Seberkas cahaya bersinar dari udara, menyelimuti Ye Yuan di dalam. Aura di tubuh Ye Yuan sudah sangat lemah. Jika itu masih tidak dirawat, dia benar-benar akan mati. Tapi orang berpakaian hitam benar-benar tidak bisa membayangkan kemauan seperti apa yang diandalkan Ye Yuan untuk berdiri. Orang berpakaian hitam menatap Ye Yuan di tengah lingkaran cahaya, ekspresi dan emosinya rumit. Sudah berapa tahun sejak emosinya begitu keras? Dia menunggu 50.000 tahun di pagoda Fast Heaven-nya. Namun, tidak ada satupun yang benar-benar bisa memasuki pandangannya. Beberapa ribu tahun yang lalu, ketika pemuda bernama Li Fantian muncul di hadapannya, itu akhirnya membuat matanya menyala. Namun, Li Fantian akhirnya masih belum bisa melewati level ke-8. Ini bahkan membuatnya merasa menyesal untuk waktu yang sangat lama. Sepanjang jalan sampai penampilan Ye Yuan, akhirnya pemuda ini memberinya kejutan nyata. Sebenarnya, kembali pada 3 tingkat pertama, orang berpakaian hitam tidak merasa bahwa Ye Yuan belum lebih kuat dari Li Fantian. Tapi ketika Ye Yuan memiliki penyempurnaan sempurna kedua, orang yang berpakaian hitam akhirnya menyadari keistimewaan Ye Yuan. Terutama Ye Yuan telah memperhalus darah naga. Ini memberinya dampak luar biasa. Dan sekarang, orang berpakaian hitam itu dipenuhi dengan kekaguman terhadap pemuda ini. Bakat ayah muda ini, memiliki kemauan keras, dan memiliki peluang keberuntungan. Ye Yuan memiliki hampir semua kualitas untuk menjadi pembangkit tenaga listrik. Lebih penting lagi, dia melihat bayangan orang itu pada Ye Yuan. Sikap keras kepala, semangat pantang menyerah. Sepanjang jalan sampai saat ini apakah orang berpakaian hitam akhirnya memahami tujuan pemilik pagoda Fast Surga menyiapkan rintangan tingkat 9 ini. Apa yang diuji tingkat ke-9 ini bukan hanya kemampuan pemahaman, itu menguji karakter seseorang bahkan lebih. Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya dan menemukan bahwa dia berada di ruang yang tidak diketahui. Kamu sudah bangun. Ini adalah ruang pusat pagoda Fast Surga. Kamu sudah berhasil membersihkan tingkat ke-9, sebuah suara tua berkata. Mata Ye Yuan perlahan-lahan fokus. Di hadapannya ada seorang lelaki tua kurus dan kurus. Kamu, orang berpakaian hitam. Ye Yuan ragu-ragu sejenak dan bertanya. Penampilan orang tua ini sangat menakutkan. Keriput di wajahnya sudah hampir menyatu, tampak sangat mengerikan. Orang tua ini adalah Long Teng. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia bertanya, bisakah senior menjadi anggota ras naga? Wajah Long Teng mengungkapkan keterkejutan, dan dia menyadari setelah itu, kamu, bocah ini, memang cerdik. Namun, orang tua ini tidak pernah menganggap dirinya sebagai anggota ras naga. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, teknik bela diri ras naga senior berada pada puncak kesempurnaan dan juga dimahkotai dengan nama keluarga Long Naga. Jika aku bahkan tidak bisa menebak ini, maka aku juga akan terlalu bodoh.
Ada banyak orang dengan nama keluarga Long. Tetapi untuk dapat menumbuhkan palem melawan surga yang menghancurkan naga, teknik bela diri yang menantang surga, hingga tingkat seperti itu, dia sama sekali bukan orang biasa. Perlombaan naga alam surgawi adalah ras yang sangat kuat. Ye Yuan secara alami menghubungkan pria tua ini di depannya dengan ras ini. Hanya saja dari kata-kata Long Teng, orang juga bisa menebak bahwa hubungannya langsung dengan ras naga mungkin tidak sesederhana itu. Meskipun Ye Yuan sangat ingin tahu, dia juga tidak berencana mengajukan pertanyaan dengan terburu-buru. Ini sangat melanggar tabu. Baik, Nak, aku sangat penasaran bagaimana kamu memahami Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Periode waktu di mana Ye Yuan tidak sadar, apa yang Long Teng tidak bisa mengetahuinya setelah memeras otaknya adalah masalah ini. Orang harus tahu bahwa dia menghabiskan jauh lebih dari beberapa ribu tahun upaya pada teknik bela diri ini. Tapi Ye Yuan hanya menggunakan beberapa hari singkat dan memahaminya. Selain itu, dia tahu bahwa Ye Yuan tidak berlatih seni palem sama sekali. Dia bermeditasi di tingkat ke-8 sepanjang waktu. Ini terlalu aneh. Ye Yuan tersenyum dan berkata, 3 tingkat terakhir semua dijaga dengan Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Apalagi, ketika Senior Long menggunakan gerakan itu, Anda sangat disengaja, seolah-olah sengaja membiarkan saya memiliki pandangan yang jelas. Lalu, yang titik balik untuk membersihkan tingkat ke-9 secara alami hanya bisa berada di Palem Devastating Palem Surga Naga ini. Petik 2. Dengan kekuatan Long Teng ini, tingkat Coiling Dragon Heaven Devastating Palm di tingkat ke-7 dan ke-8 hanya bisa untuk menunjukkan dasar-dasar keterampilan. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Long Teng menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, "Kamu Pang, pikiran yang tajam. Tapi beberapa hari ini, saya melihat bahwa Anda telah bermeditasi selama ini dan tidak berlatih sama sekali." Ye Yuan tersenyum dan menunjuk kepalanya dan berkata, "Semua latihan ada di sini." Melihat tatapan bingung Long Teng, Ye Yuan melanjutkan, "Sebenarnya, setelah aku menemukan metode untuk manuver kekuatan naga sejati, aku telah merenungkan bagaimana untuk memahami Coiling Dragon Heaven menghancurkan palem sepanjang waktu. Kemudian, aku menemukan bahwa ketika senior yang melaksanakan gerakanmu, kamu akan melepaskan semacam gelombang khusus pada waktu-waktu tertentu. Jadi aku menebak bahwa kunci dari Palem Devastating Palem Surga yang berputar ada di sini. Dan pengasinganku beberapa hari ini terus mencari semacam gelombang." Petik 2. Tatapan Long Teng berbalik niat, dan dia berkata dengan terkejut, kamu benar-benar bisa merasakan gelombang naga." Ternyata itu disebut gelombang naga. Ini sangat tepat, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Long Teng menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Semua teknik bela diri ras naga semuanya dilepaskan dengan gelombang naga. Itu hanya sesuai dengan perbedaan kekuatan dan kelemahan teknik bela diri, frekuensi getaran gelombang naga akan berbeda. Itu semua Coiling Dragon Heaven Devastating Palm adalah teknik bela diri yang sangat kuat dalam perlombaan naga juga. Besarnya gelombang naga bahkan mencapai Heaven Rank. Pertama kali Anda menggunakan gelombang naga, Anda benar-benar dapat mendekati besarnya Heaven Rank secara tak terbatas." Petik 2. Tetapi kata-kata ini membuat Ye Yuan tertegun, apakah ini sangat sulit? Mendengar kata-kata ini, Long Teng tersedak, dan kata-kata di belakang dengan paksa ditelan kembali. Melihat wajah yang bertentangan dari Long Teng menjadi lebih bermasalah, Ye Yuan juga menyadari bahwa ini sepertinya cukup sulit. "Apakah kamu tahu berapa tahun aku digunakan untuk menumbuhkan gelombang naga ke Heaven Rank?" Long Teng berkata dengan wajah hitam. Ye Yuan menjawab dengan lemah, 5 tahun. Long Teng tersedak lagi dan hampir tidak bisa bernapas. Dia baru sadar setelah beberapa waktu dan berkata kepada Ye Yuan dengan tatapan tajam, 100 tahun. Bab 587. Ye Yuan sendiri juga sangat kacau. Dia hanya mencari metode untuk mengeksekusi Coiling Dragon Heaven Devastating Palm menurut demonstrasi Long Teng. Dia benar-benar tidak tahu apa yang disebut gelombang naga dan juga tidak tahu seberapa keras gelombang naga untuk berlatih. Hanya setelah mendengar Long Teng berkata begitu, Ye Yuan akhirnya tahu mengapa pihak lain ingin mencekiknya hingga ekspresi mati. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan gelombang naga, dan itu benar-benar mencapai standar Heaven Rank yang tak terbatas, sementara ahli puncak seperti Long Teng sebenarnya menggunakan 100 tahun. Ekspresi Ye Yuan sedikit canggung ketika dia berkata, "Hahaha, Senior Long, aku kucing buta yang menabrak tikus mati. Untuk benar-benar membiarkanku berlatih, aku mungkin perlu berlatih selama 100 tahun juga." Siapa yang tahu bahwa wajah Long Teng menjadi hitam lagi. Dia mengepulkan janggutnya dan melotot ketika dia berkata dengan marah, "Jangan berikan omong kosong pada orang tua ini.
Apakah menurutmu mencapai gelombang naga peringkat langit dalam 100 tahun sudah sangat tidak penting? Ye Yuan tersenyum canggung. Tapi Long Teng bisa tahu apa yang dia pikirkan dari ekspresinya juga. Ketika orang tua ini lebih muda, aku dikenal sebagai jenius ras naga nomor 1. Bagi orang awam yang ingin menumbuhkan gelombang naga ke Heaven Rank, mereka membutuhkan setidaknya 300 tahun. Jika bukan untuk, lupakan saja, jangan bicara tentang topik pembicaraan basi itu, kata Long Teng dan melambaikan tangannya. Batuk-batuk, Senior Long, aku tidak bermaksud seperti itu, kata Ye Yuan malu. Lupakan, lupakan. Apa maksudmu? Apakah aku masih belum tahu? Kamu aneh. Tapi itu tidak berarti semua orang aneh. Biarkan aku memberitahumu, gelombang naga ini dibagi menjadi 6 batas. Kuning pangkat, pangkat mistik, pangkat bumi, pangkat surga, pangkat roh, dan pangkat surgawi. Meskipun naga pemusik surga Anda, palem penghancur tidak mencolok, gelombang naga memang telah mencapai batas peringkat puncak bumi. Dengan level ini, Anda mengolah naga pemutar Heaven Devastating Palm akan menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah usaha, kata Long Teng. Ye Yuan benar-benar tidak tahu tentang metode budidaya ras naga. Mendengar kata-kata Long Teng pada saat ini, dia menjadi tertarik. Itu melingkar Coiling Dragon Heaven Devastating Palm yang dia jalankan sebelumnya sudah mencapai kekuatan semacam itu. Lalu seberapa kuat seharusnya Coiling Dragon Heaven Devastating Palm seharusnya? Poin ini, orang bisa tahu dengan melihat Coiling Dragon Heaven menghancurkan palem Long Teng dilepaskan. Meskipun Ye Yuan tidak bisa mencapai level itu dalam waktu singkat, jika dia mempelajarinya, maka itu benar-benar akan menjadi salah satu truf terbesarnya sekarang. Itu bahkan akan melampaui Myriad Rain Sword Blades. Selanjutnya, mendengar makna Long Teng, dia memiliki bakat yang layak dalam mengolah teknik bela diri ras naga. Ini bergerak Ye Yuan bahkan lebih. Orang harus tahu bahwa palem Devastating Palm surgawi yang melingkar yang dibudidayakan ini ke tingkat tertinggi sama sekali tidak lebih buruk daripada niat sejati tertinggi. Senior Long, Coiling Dragon Heaven ini menghancurkan palem, Ye Yuan bertanya sambil tersenyum. Long Teng tersenyum jelek dan berkata, tenang, Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ini adalah salah satu hadiah untuk membersihkan level ke-9. Jika itu tidak diajarkan kepada Anda, lalu apa yang akan saya habiskan dengan begitu banyak upaya untuk? Salah satu, hadiahnya. Mata Ye Yuan bersinar. The Coiling Dragon Heaven Devastating Palm sudah menjadi teknik bela diri yang sangat tangguh. Setidaknya dengan pemahaman Ye Yuan, melatih langkah ini ke tingkat puncak sama sekali tidak lebih buruk dibandingkan dengan Spirit Bristle 9 surga terbakar surga. Jika ini hanya salah satu hadiah untuk membersihkan level ke-9, lalu apa hadiah terakhirnya? Long Teng dengan jelas menebak pikiran Ye Yuan dan berkata dengan anggukan, itu benar, ini hanya salah satu hadiah untuk membersihkan level ke-9. Adapun hadiah terakhir ini, bukankah kamu sangat cerdas? Kamu bisa menebak. Petik 2. Tidak tahu dari mana suasana hati orang tua ini untuk bermain berasal, untuk benar-benar bermain tebak-tebakan dengan Ye Yuan. Ye Yuan dilupakan oleh orang tua ini juga dan mulai merenung. Setelah selusin napas, Ye Yuan mengangkat kepalanya tiba-tiba dan menatap Long Teng dengan mata yang sangat ragu. Senior Long, tidak mungkin, Ye Yuan tidak berani mempercayai penilaiannya sendiri. Dia terus memikirkan bagaimana menghapus 3 level terakhir ini selama ini, jadi dia sama sekali tidak berpikir ke arah ini. Tapi sekarang, Long Teng tidak jelas. Di bawah renungan Ye Yuan, dia memikirkan kemungkinan tertentu. Kecuali, kemungkinan semacam ini, bahkan dia sendiri tidak cukup berani mempercayainya. Tetapi memikirkannya berulang-ulang, hanya kemungkinan ini yang paling mungkin juga. Long Teng memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, itu tidak mungkin apa. Katakan itu untuk aku dengar. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan penuh arti, Fast Heaven Pagoda. Long Teng memberi Ye Yuan pandangan menyetujui dan berkata sambil tersenyum, kamu hanya menebak setengahnya dengan benar. Hadiah sejati tingkat ke-9 ini adalah Fast Heaven Stella. Prasasti surga besar, Ye Yuan berkata dengan terkejut. Dalam pandangan Ye Yuan, Fast Heaven Stella hanyalah bagian dari pagoda Fast Heaven. Paling-paling, itu hanya komponen yang sangat kritis. Alasan mengapa Fast Heaven Stella memiliki efek membantu seniman bela diri dalam meningkatkan konsep mereka adalah hanya bahwa Fast Heaven Pagoda memberikannya kemampuan ini. Itu benar, semua orang berpikir bahwa pagoda Fast Heaven adalah objek yang mendalam dan mistis, tetapi tidak tahu bahwa inti pagoda Fast Heaven sebenarnya adalah Stas Heaven Fast dan bukan pagoda ini. Pagoda Fast Heaven ini sebenarnya hanya dipalsukan untuk menyembunyikan prasasti surga raya.
Long Teng mengatakan kata-kata yang sangat mengejutkan Ye Yuan. Dalam pemahaman Ye Yuan, Fast Heaven Stele hanyalah bagian dari pagoda Fast Heaven. Efek dari Fast Heaven Stele semuanya diberikan oleh Fast Heaven Pagoda. Tapi mendengar makna Long Teng, mungkinkah itu tidak seperti ini? Melihat mata ragu-ragu Ye Yuan, Long Teng berkata dengan dingin, biarkan aku menceritakan sebuah kisah kepadamu. Ye Yuan buru-buru berkata, berdoalah katakan. Orang juga bisa tahu tanpa perlu menebak bahwa cerita ini terkait dengan pagoda Fast Heaven dan asal-usul Fast Heaven Stele. Melihat pengetahuan Ye Yuan mencari penampilan, Long Teng mengangguk puas dan mulai berbicara tanpa lelah. Kisah itu terjadi lebih dari 50.000 tahun yang lalu. Dan karakter utama dari kisah itu juga muncul di dunia tanpa akhir. Pemuda itu bernama Fang Tian. Dalam suatu kecelakaan, dia mendapatkan sepotong batu. Sejak saat itu, ia mulai melayang ke langit dengan cepat, menjadi raja dunia kecil ini dengan sangat cepat. Setelah naik ke alam surgawi, Fang Tian masih maju dengan langkah cepat dan lagu di bibirnya, menjadi pembangkit tenaga listrik puncak di alam surgawi dengan sangat cepat. Pada saat itu, harta karun yang menantang surga muncul di alam surgawi. Namanya Pagoda Fast Heaven. Fang Tian mengandalkan harta ini untuk berkeliaran di alam surgawi tanpa halangan, tak terkalahkan oleh siapapun. Namun, kebangkitan pembangkit tenaga listrik pasti disertai dengan darah dan pembantaian. Selama proses ini, Fang Tian menyelamatkan seekor naga biru yang terluka parah di ambang kematian dalam suatu kecelakaan yang timbul dari berbagai sebab. Sejak saat itu, satu naga dan satu manusia melemparkan seluruh alam surgawi ke dalam pergolakan. Akhirnya, Fang Tian memprovokasi faksi jalur iblis yang sangat kuat pada saat itu. Dan orang terkuat dari fraksi ini dikenal sebagai Vien God Surgawi. 50.000 tahun yang lalu, pertarungan luar biasa besar terjadi antara Fang Tian dan Vien God Surgawi. Pertempuran itu bisa dikatakan mengejutkan langit dan bumi dan membuat para dewa dan hantu menangis, melemparkan seluruh alam surgawi ke dalam kekacauan. Kecuali bahwa pertempuran kedua pihak berakhir dengan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Vien God Surgawi melarikan diri dengan cedera berat, keberadaannya tidak diketahui. Sementara Fang Tian dengan luka parah lenyap dari alam surgawi sejak saat itu. Kemudian 40.000 tahun kemudian, ruang warisan yang menantang surga muncul di dunia tanpa akhir. Itu adalah warisan surga yang luas. Sejak saat itu, para jenius yang tak terhitung jumlahnya saling bertabrakan untuk memasuki warisan surga yang luas, dengan harapan mendapatkan warisan utama Fast Heaven Pagoda. Hanya saja yang disebut jenius di dunia kecil ini tidak bisa menyelesaikan 9 tingkat rintangan yang ditetapkan pemilik Fast Heaven Pagoda. Sepanjang jalan sampai hari ini, penampilan Ye Yuan akhirnya menyelesaikan tugas ini yang belum pernah dilakukan orang sebelumnya, mendapatkan warisan final. Bab 588-588 Kisah ini berlangsung selama 50.000 tahun, sampai hari ini. Long Teng mengatakannya dengan sangat singkat, tapi Ye Yuan tidak merasa singkat sama sekali ketika dia mendengarkan. Pengetahuan dan pengalaman Ye Yuan jauh dari ini. Jadi dia benar-benar bisa melihat betapa menggetarkan jiwa sketsa konten Long Teng. Kalau begitu senior Fang Tian He, Ye Yuan bertanya. Long Teng menggelengkan kepalanya dan berkata, orang itu melemparkan Fast Heaven Fast di sini, dan keberadaannya menjadi tidak diketahui. Dan aku juga menderita racun mematikan selama pertempuran itu sebabnya aku berubah menjadi seperti ini. Jika bukan karena bersembunyi di dalam pagoda Fast Heaven ini, aku sudah menjadi kerangka layu sejak lama. Petik 2. Ye Yuan sedikit mengangguk. Sepertinya pertempuran hebat itu 50.000 tahun yang lalu benar-benar kejam. Bahkan Long Teng, ahli tingkat ini, berakhir dalam kondisi yang menyedihkan ini. Lalu senior Fang Tian, apakah dia pembangkit tenaga listrik Dewa Alam? Ye Yuan melakukan beberapa agitasi saat dia bertanya. Bagaimana bisa Dewa Alam begitu mudah dijangkau? Di bawah bentangan surga ini, sudah tidak mampu melahirkan pembangkit tenaga Dewa Alam lagi. Long Teng berkata sambil menghela nafas. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia bertanya, bolehkah aku bertanya pada senior mengapa begitu? Long Teng menggelengkan kepalanya dan berkata, pembangkit tenaga Realm Divine Realm menghilang dari Realm Divine semalam. Sejak itu, hanya legenda Realm Divine yang tertinggal. Untuk berbicara tentang alasannya, mungkin hanya mereka yang mengetahuinya, kan? Mendengar jawaban ini, Ye Yuan juga cukup kecewa. Alam dewa adalah cita-cita hidupnya. Nyaris tidak berhasil melihat jejak harapan, dan itu hancur lagi. Tapi dia masih belum bertanda tangan ketika dia berkata,
Prasasti surgawi yang luas ini harus melebihi standar Raja Surgawi, kan? Lebih jauh, bahwa prasasti surga raya yang luas memiliki latar belakang yang luar biasa. Mungkinkah keberadaan seperti itu masih tidak dapat mencapai tingkat dewa-dewa? Petik 2. Long Teng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bisa mencapai. Alam dewa jauh lebih kuat daripada yang Anda bayangkan. Fang Tian berpikir bahwa dia sudah mencapai dewa dunia juga. Tapi kemudian, dia menemukan bahwa itu tidak terjadi. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan berubah dan tiba-tiba teringat kata-kata yang ayah, Ji Zhengyang, katakan padanya di ranjang kematiannya. Karena dia mendapatkan kanon obat dewa jiwa ketika dia masih hidup, jiwa surgawinya mencapai batas yang sangat muskil. Mungkinkah untuk budidaya seniman bela diri, masih ada alam yang lebih kuat di atas Raja Surgawi? Semakin Ye berpikir, semakin bingung dia menjadi dan merasa bahwa dia semakin tidak bisa melihat melalui dunia ini. Long Teng melihat wajah Ye Yuan dilema dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu bingung tentang hal semacam ini. Kamu hanya memiliki kekuatan real transformasi laut saat ini. Berpikir tentang ini agak terlalu jauh. Menjadi down to earth adalah masih lebih baik. Petik 2. Ye Yuan tertegun dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, apa yang dikatakan senior itu benar. Ye Yuan terburu. Senior Long, mungkinkah maksudmu sebelumnya bahwa Fast Heaven Stele ini akan menjadi milikku mulai sekarang? Tepat sekali. Long Teng mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Fast Heaven Stele muncul di hadapan Ye Yuan. Sebelum orang itu pergi, ia sudah menghapus mereknya sendiri. Anda hanya perlu meneteskan esensi darah Anda sendiri di atasnya, dan Anda dapat memperbaikinya untuk mengakui pemilik. Kata Long Teng. Ye Yuan tertegun ketika dia berkata, sangat sederhana. Sesederhana itu. Berbicara secara logis, harta karun yang menantang surga seharusnya sangat sulit untuk disempurnakan. Tapi ini sesederhana ini. Ketika kamu menangkap Fast Heaven Stele, kamu dapat mengendalikan pagoda Fast Heaven. Tapi dengan wilayahmu saat ini, Anda tidak bisa melepaskan kekuatannya sama sekali, kata Long Teng. Tidak peduli apa, kumpulkan dulu sebelum berbicara. Ye Yuan juga tidak sopan. Dia meneteskan setetes esensi darah pada Fast Heaven Stele. The Fast Heaven Stele segera meledak dengan sinar cahaya yang cemerlang. Tepat pada saat ini, Ye Yuan merasa bahwa dia telah membangun semacam koneksi yang tidak bisa dijelaskan dengan Fast Heaven Stele. Jelas, dia sudah menjadi pemilik Fast Heaven Stele ini. Kecuali bahwa Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa meskipun dia menjadi pemilik Fast Heaven Stele, dia masih sama sekali tidak mengerti tentang itu. Meskipun kamu telah meneteskan darahmu dan mendapatkannya untuk mengakui pemilik sekarang, dengan ranahmu saat ini, kamu tidak dapat menggunakan Fast Heaven Stele dan Fast Heaven Pagoda. Jika kamu dengan paksa menyebarkannya, kamu hanya akan menjadi kering terkuras, Long Teng memperingatkannya. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk terdiam ketika dia mendengar itu. Dia berkata tanpa daya, kalau begitu, bukankah efeknya sama dengan tidak mendapatkannya? Long Teng berkata sambil tertawa, tentu saja berbeda. Dengan Fast Heaven Stele, Anda dapat masuk ke dalam ruang prasasti untuk memahami konsep kapan saja. Ini adalah perlakuan yang tidak dapat dinikmati oleh siapapun. Mata Ye Yuan bersinar. Fast Heaven Stele ini benar-benar harta karun yang menantang surga, untuk dapat membantu seniman bela diri dalam memahami konsep. Jika dia bisa bermeditasi di Fast Heaven Stele seperti yang dia inginkan, maka Ye Yuan benar-benar akan mengambil jalan tol. Ye Yuan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya lagi, oh, benar, bisakah pagoda surga raya ini mengubah aliran waktu? Anda tidak perlu memikirkan ini. Untuk memperlambat penuaan saya, Fang Tian mengubah aliran waktu di sekitar tubuh fisik saya. Saat Anda membersihkan tingkat ke-9, ruang warisan juga benar-benar hancur. Sekarang, warisan surga luas ini bukan lagi barang warisan. Itu milikmu. Baiklah, aku tahu kau masih punya banyak pertanyaan, tapi aku juga tidak bisa menjawab satu persatu. Keletihanku untuk menyelesaikan babak kali ini terlalu hebat. Aku akan segera tertidur lelap. Petik 2. Seperti yang dia katakan, Long Teng melepaskan segel, mencetak langsung di antara alis Ye Yuan dan menghilang. Ini adalah metode budidaya Coiling Dragon Heaven Devastating Palm dan Gelombang Naga. Berlatihlah dengan baik. Jika kamu bisa memasuki lomba naga di masa depan, bantu aku mengajari mereka pelajaran yang baik. Selesai berbicara, Long Teng langsung menghilang tepat sebelum Ye Yuan. Ye Yuan tidak terlalu terkejut. Dia sudah lama melihat bahwa Long Teng ini hanya inkarnasi. Tubuh fisik sejatinya masih di dalam ruang dalam pagoda surga yang luas ini. Long Teng ini mampu hidup hingga 50.000 tahun,
dia mungkin tertidur sebagian besar waktu. Tentu saja, itu pasti ada hubungannya dengan Fang Tian mengubah aliran waktu di sekitarnya. Berbicara tentang Fang Tian ini, dia benar-benar sosok yang mengejutkan dunia. Alat-alatnya kemungkinan besar transenden. Kecuali itu, sayangnya, tidak diketahui di mana dia sekarang. Dia mungkin bahkan tewas, dan daunnya sudah menghilang. Orang harus mengakui bahwa itu adalah sesuatu yang membuat orang meratap. Dia meninggalkan Fast Haven Pagoda dan Fast Haven Stele di sini, semua demi mencari pengganti. Melihat dari ini, kemungkinan dia hidup sekarang mungkin sudah sangat kecil. Tiba-tiba, ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia datang ke padang rumput. Tempat ini sepertinya adalah dunia lain, itu tidak jauh berbeda dari dunia luar. Kedua tangan dengan ringan membentuk segel, sekelompok besar orang muncul di depannya. Tuan Muda Ye, Tuan Muda, Yuan Fei dan Lu'er senang melihat Ye Yuan. Ye Yuan menggosok kepala Lu'er dengan perasaan bersalah dan berkata, Lu'er, beri Tuan Muda sedikit waktu lagi. Tuan Muda akan dapat membuat Anda menjadi seperti orang normal segera. Tapi Lu'er berkata tanpa peduli, selama Lu'er dapat mengikuti sisi Tuan Muda, Lu'er tidak keberatan. Di mana tempat ini? Begitu indah. Jauh lebih baik daripada di dalam artefak roh spasial itu. Petik 2. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kamu suka. Lu'er menganggukkan kepalanya dengan patuh dan penuh semangat, ya. Huhu, maka kamu dan Yuan Fei mereka semua akan tinggal di sini mulai sekarang. Ini adalah harta yang Tuan Muda baru peroleh. Tempat ini, selain tidak memiliki orang, itu sudah tidak berbeda dari dunia luar, kata Ye Yuan dengan terkekeh. Ah, benarkah? Maka itu benar-benar hebat, Lu'er berkata dengan semangat. Ye Yuan tersenyum. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada cahaya putih dan dia tidak bisa tidak terkejut. Bab 589. Bocah kecil ini tertidur lagi sejak yang tahu kapan, tak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Tapi Ye Yuan terkejut menemukan bahwa White Light sebenarnya sudah menembus ke tier 4 karena entah kapan. Tuan Muda Ye, sejak White Light memperhalus tulang harimau itu, dia telah tidur nyenyak sepanjang waktu. Dia sudah berhasil menembus tier 4 beberapa hari yang lalu dan tampaknya akan menerobos ke tier 4 tingkat menengah segera. Petik 2. Tier 4 tingkat menengah pada dasarnya setara dengan transformasi laut tahap akhir. Ye Yuan hanya berhasil menembus transformasi laut tahap akhir ketika ia mendapatkan warisan pagoda luas surga. Untuk berpikir bahwa anak kecil ini menggunakan metode seperti itu untuk menerobos lagi. Benar-benar membuat orang lain iri pada anak kecil ini sampai mati. Sepertinya tulang harimau itu sangat bermanfaat bagi cahaya putih. Tidak heran dia begitu gelisah waktu itu. Biarkan saja dia menerobos ke sini. Aku harus tinggal di sini untuk memasuki retret selama beberapa hari juga. Jika kalian punya masalah, hadapi kekosongan dan panggil aku akan lakukan, kata Ye Yuan. Ye Yuan sudah memasuki tingkat ke-9 selama beberapa hari. Mengapa tidak ada kegiatan sampai sekarang? Sesuatu tidak akan terjadi, kan? Kata Guo Taokun. Kamu sial. Ye Yuan adalah seseorang dengan takdir yang hebat. Karena dia sudah berhasil mencapai tingkat ke-9, bagaimana mungkin masalah terjadi? Qin Yan meludah. Haha, itu benar. Bukankah aku khawatir di sini? Ah, ini Ye Yuan. Dia keluar. Guo Taokun tiba-tiba berkata dengan gelisah. Semua orang terkejut dan bergegas untuk melihat. Memang, mereka melihat Ye Yuan keluar dari pagoda Fast Haven. Tepat pada saat ini, 5 orang melihat adegan yang mereka temukan tak terlupakan dalam kehidupan ini. Awalnya menjulang ke awan Fast Haven Pagoda sebenarnya cepat menyusut pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Segera, sebuah pagoda besar menjadi seperti pagoda kecil dan indah, terbaring di telapak tangan Ye Yuan. Ini, apa yang terjadi di sini? Mengapa pagoda surga raya menjadi seperti ini? Guo Taokun menyaksikan adegan ini dan terkejut sampai rahangnya hampir jatuh. Dalam sekejap, Ye Yuan tiba di depan beberapa dari mereka. Qi Hai adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya dan menatap Ye Yuan dengan wajah penuh rasa tidak percaya ketika dia berkata, Ye Yuan, kamu. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Hai tua, mulai hari ini dan seterusnya, dunia tanpa akhir ini tidak akan lagi memiliki warisan surgawi pagoda luas. Hal ini sangat penting. Beberapa dari Anda, tolong bantu merahasiakan rahasia ini untuk saya. Meskipun Ye Yuan mengatakannya dengan nada konsultasi, aura yang kuat memancarkan tubuhnya membuat ekspresi 4 orang lainnya semakin kencang. Hanya aura yang dipancarkan Ye Yuan membuat mereka tidak mampu membangkitkan perasaan perlawanan.
Beberapa orang ini semua adalah anak-anak surga yang bangga. Di antara mereka di generasi yang sama, bagaimana mungkin ada orang yang bisa membuat mereka menghasilkan emosi semacam ini? Melihatnya lagi, Ye Yuan sebenarnya sudah berada di alam transformasi laut tingkat ke-8. Kejutan ini tidak berarti. Jika itu adalah transformasi laut tingkat ke-8 yang biasa, itu tidak akan memasuki pandangan mereka sama sekali. Tapi beberapa orang ini sangat menyadari apa yang Ye Yuan menerobos ke transformasi laut tingkat ke-8 menandakan. Yakinlah, kami tidak akan mengatakannya. Keempat orang itu berkata serempak. Qi Hai bersuara dan berkata, tenang. Mereka berempat tidak akan mengatakannya. Ye Yuan mengangguk dan berkata, jika masalah ini bocor, aku akan menemukan kalian untuk menyelesaikan skor. Juga, pagoda Fast Heaven terlepas dari tanah dan terbang dengan sendirinya. Mengerti. Keempat orang itu mengangguk dan berkata, dimengerti. Mengikuti kekuatan Ye Yuan meningkat setiap hari, momentumnya yang mengesankan dari kedaulatan masa lalu secara bertahap diproyeksikan juga, membuat orang tunduk. Sebenarnya, mengenai instruksi beberapa orang ini, dia hanya membuat ketentuan untuk kemungkinan, takut bahwa lidah mereka akan mengibas. 10 tahun kemudian ketika Fast Heaven Mystic Realm benar-benar dibuka sekali lagi, Ye Yuan mungkin sudah lama tidak berada di dunia tanpa akhir. Siapa yang peduli dengan banjir yang melanda saat itu? Ye Yuan mengangguk dan tidak lagi peduli dengan keempatnya. Melihat sekeliling, dia bertanya kepada Qi Hai, Hai Tua, ada apa dengan ini? Qi Hai secara singkat menceritakan situasinya, membuat alis Ye Yuan sedikit berkerut ketika dia mendengar. Aku sebelumnya sudah curiga bahwa Zhao Tianyin memiliki motif yang tidak murni. Melihatnya sekarang, apapun demi kesejahteraan seniman bela diri Fierce Gale World, itu hanya sampah. Ye Yuan mencium aroma kental konspirasi dari pembantaian kota-kota insiden ini. Saya pikir juga begitu. Hanya saja, kita tidak tahu untuk apa Fierce Gale World melakukan ini, kata Qi Hai. Lupakan dia, ekor rubah akan terungkap suatu hari nanti. Ye Yuan berkata dengan jijik. Qi Hai mengangguk dan berkata, sekarang, kita hanya bisa menunggu dan melihat. Ye Yuan, ada apa dengan pagoda surga raya ini? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, aku menyelesaikan level ke-9, dan hadiah terakhir pagoda surga-surga ini adalah pagoda surga langit luas itu sendiri. Ye Yuan dengan singkat menceritakan proses membersihkan putaran tetapi meninggalkan beberapa informasi penting di antaranya. Tapi, meski begitu, 5 orang termasuk Qi Hai merasakan hati mereka bergetar karena kegembiraan ketika mereka mendengar juga. Terutama keempat anak itu. Tatapan mereka ketika melihat Ye Yuan saat ini dipenuhi dengan kekaguman. Umur Ye Yuan jauh lebih muda dari usia mereka. Tapi prestasi yang dia raih membuat mereka memandangnya. Pagoda Fast Heaven telah berdiri selama puluhan ribu tahun. Untuk berpikir bahwa itu sebenarnya demi memilih master baru. Hanya saja meskipun ada yang tahu, mungkin tidak ada yang bisa menyelesaikannya juga. Ye Yuan, seperti kata pepatah, semakin besar kekuatan, semakin besar tanggung jawab. Harapan dunia tanpa akhir kami semua ada pada Anda, kata Qi Hai dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan berkata dengan tenang, Hai Tua terjamin. Zhao Tianyin dan aku pada akhirnya akan bertempur suatu hari nanti. Lagi pula, keluarga dan teman-temanku semuanya ada di dunia tanpa akhir. Tidak mungkin menyaksikan mereka mencari azab mereka secara pasif. Mendengar kata-kata Ye Yuan, diam-diam Qi Hai ketakutan di dalam. Apa yang Ye alami selama perjalanan dunia Fierce Gale, untuk benar-benar menimbulkan dendam yang sangat besar dengan pembangkit tenaga listrik Boundless Realm itu. Tetapi jika Ye Yuan memiliki konflik dengan Realm Lord Fierce Gale World sebelumnya, bagaimana dia melarikan diri? Ye Yuan ini memang penuh dengan teka-teki. Tapi untuk Qi Hai, ini sudah cukup. Ye Yuan, aku mengambil kebebasan untuk membuat keputusan untuk menahan mereka berempat. Jika kamu suka, maka biarkan mereka tetap menjadi pengikutmu. Jika kamu tidak menyukai mereka, aku akan mengirim mereka pergi sekarang, kata Qi Hai. Ye Yuan sedikit terkejut ketika dia berkata, beberapa dari mereka menjadi pengikut saya. Ini tidak tepat, kan? Beberapa orang ini semuanya adalah karakter yang sangat angkuh. Menempatkan mereka di sisinya sebagai pengikut, ia tidak beruntung untuk menikmatinya. Tidak ada yang tidak pantas tentang hal itu. Melihat penampilanmu di Fast Heaven Pagoda, mereka telah lama meluruskan posisi mereka sendiri. Jika mereka memiliki rasa tidak hormat kepada kamu di masa depan, kamu dapat membuat mereka tersesat kapan saja. Qi Hai mengatakannya dengan sangat tegas, tapi pandangannya menatap ke arah 4 orang. Keempat orang mengerti artinya dan buru-buru berkata,
Kami berempat bersedia untuk mengikuti sisi Tuan Ye Yuan, mengikuti jejak yang mulia. Ye Yuan sebentar melirik empat tetapi tidak setuju segera. Ketika Qi Hai melihat situasinya, dia dengan cepat berkata, Ye Yuan, niat saya percaya bahwa Anda juga sangat jelas. Jalan lintas dunia akan segera terhubung sepenuhnya. Perang antara kedua dunia mungkin akan berakhir waktu yang sangat lama. Keempatnya adalah pilar masyarakat masa depan dunia yang tak berujung. Saya ingin menempatkan mereka di sisi Anda untuk mengalami dan menguatkan. Petik 2. Ye Yuan merenung sejenak dan berkata dengan anggukan, baiklah kalau begitu. Karena Old Hai mengatakannya sedemikian rupa, aku akan terlalu tidak masuk akal jika aku juga tidak setuju. Tapi aku akan mengatakan hal-hal buruk terlebih dahulu, diikuti oleh sisiku, semua yang kamu harus dengarkan aku. Jika ada yang ingin membuat ulah tuan muda, aku tidak akan sopan. Petik 2. Keempat orang itu sangat gembira ketika mereka mendengar dan berkata, ya, Tuan Ye Yuan. Bab 590/590. Fang City adalah markas Endless Alliance saat ini. Setelah kembali dari Fast Haven Pagoda, semua pemimpin sekte berkumpul di sini, mengorganisir seluruh seniman bela diri aliansi tak berujung. Dan sekarang, di dalam City Lord Manor berantakan total. Apakah anggota Black Flame sekte Anda semua sekelompok babi? Angka Fierce Gale World adalah setengah dari Anda, dan kalian benar-benar bahkan tidak bertahan selama 3 hari. Berhentilah membuat komentar sinis di sini. Berbicara seolah-olah Heavenly Eagle sekte Anda sangat mengesankan, bukankah kalian hanya bertahan 1 hari lebih lama dari kami? Bertekun 1 hari lagi juga bersungguh-sungguh. Apakah Anda tahu berapa banyak dari orang-orang sekte surgawi kita yang mati demi hari ini? Tidak seperti sekte Black Flame sekte Anda, segera menarik diri setelah Anda melihat bahwa situasinya buruk. Oh, siapa yang segera mundur? Pertarungan hebat kali ini, banyak penatua kita meninggal dan kehilangan kita menyedihkan. Jika kamu mengatakan ada sampah lagi, orang tua ini tidak akan selesai denganmu. Kelas berat sekte lain baru saja akan berbicara ketika Qin Hong Tao yang telah lama jengkel sudah meraung dengan marah, semua tutup mulutmu untuk orang tua ini. Tentara besar 5 arah Fierce Gale World sudah berangsur-angsur mendekati Crimson Light City. Sekali Crimson Light City ditangkap, itu akan menjadi hamparan tanah datar di belakang. Ini akan sangat merugikan bagi aliansi tanpa batas kita. Kalian sebenarnya masih dalam mood untuk bertengkar di sini. Petik 2. Dengan diam raung, semua orang diam. Saat ini, Fierce Gale World mirip dengan angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang jatuh, menyapu seluruh sisi tenggara dunia tanpa akhir. Saat ini, setelah seniman bela diri dunia tanpa akhir mendengar nama Fierce Gale World, bisa dikatakan gemetar ketakutan setelah mendengar. Dunia Fierce Gale tampaknya tidak ingin berkembang keluar. Tetapi setiap daerah yang mereka kunjungi, pisau tukang daging pasti akan diangkat, membunuh semua seniman bela diri. Oleh karena itu, tempat-tempat di mana pasukan besar Fierce Gale World melewatinya, para seniman bela diri dunia tanpa akhir semuanya benar-benar dialihkan. Sekarang, sejumlah besar seniman bela diri daerah Tenggara semua melarikan diri ke Crimson Light City. Dan Crimson Light City ini adalah umpan strategis yang sangat penting. Setelah ditempati oleh dunia Fierce Gale, dunia tanpa akhir akan menjadi sangat pasif. Ketua Aliansi Ningxian duduk di pucuk pimpinan, alisnya rajutan erat seolah dia tidak mendengar perdebatan beberapa orang itu. Itu juga tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, melihat sekelompok orang menjadi tenang, Ningxian akhirnya berkata perlahan, saya tidak akan berbicara lebih banyak tentang pentingnya kota Crimson Light. Tuan kota-kota Crimson Light, Suhu, telah mengirim permintaan darurat untuk bantuan kepada aliansi untuk meminta aliansi untuk mengirim orang maju untuk memperkuat. Aku ingin tahu apakah ada orang yang kalian semua bisa rekomendasikan. Petik 2. Kelompok leluhur tua saling bertukar pandang, wajah mereka semua menunjukkan keraguan. Tapi tidak ada yang mau bersuara. Saat ini, permusuhan timbal balik telah secara bertahap berkembang dalam ayunan penuh. Namun kedua pihak masih mempertahankan jejak terakhir pengekangan itu, pembangkit tenaga Divine Traversing Realm kedua belah pihak belum bergabung dengan pertempuran. Begitu para ahli alam traversing surgawi berpartisipasi dalam pertarungan, itu akan menandakan bahwa perang akan meningkat secara keseluruhan. Zero Hour kedua pihak juga tidak akan jauh. Beberapa leluhur tua ini telah mengirimkan kekuatan yang cukup besar untuk bertarung langsung dengan dunia ganas fierce. Tapi medan perang frontal semuanya kekalahan telak. Ini membuat mereka lebih menghargai kekuatan mereka sendiri, tidak mau mengirim orang ke garis depan. 3 sekte kita sudah mengirim pasukan elit ke 4 kota Tenggara. Kita,
Beberapa orang tua bahkan tidak mengatakan apa-apa, dan masing-masing dari kalian semua ketakutan. Melihat bahwa orang-orang ini masih ingin menghemat kekuatan pada saat ini, Jing Xuan yang sedingin es akhirnya terbang dari pegangan. Nenek moyang sekte lain semuanya diam seperti jangkrik dalam cuaca dingin. Tidak ada yang berani membuat suara. Jing Xuan tidak akan berbicara dalam keadaan normal. Tetapi begitu dia berbicara, berat itu agak berat. Meskipun aliansi ini didirikan, dunia tak berujung beberapa sekte ini masih memiliki minat dan warisan mereka sendiri untuk dipertahankan pada akhirnya. Bagaimana mereka bisa membiarkan rakyat mereka sendiri mati? Ning Yixian melirik semua orang dan berkata dengan acuh tak acuh, semua tidak berbicarakan. Lalu aku akan menyebutkan nama. Tiba-tiba, atmosfer seluruh aula pertemuan menegang. Tatapan Ning Yixian menyapu wajah semua orang satu persatu. Dengan setiap orang menyapu, pernapasan mereka akan menjadi gugup. Ning Yixian akhirnya memperbaiki pandangannya pada leluhur lama Black Flame Sekte yang berbicara sebelumnya. Orang itu segera merasakan kulit kepalanya menggelitik. Kota Crimson Light ini adalah kentang panas. Itu sebenarnya sebuah misi dengan sedikit peluang untuk kembali. Mengirim orang Black Flame Sekte mereka ke atas, bagaimana mungkin mereka masih kembali? Sama seperti leluhur lama Black Flame Sekte memiliki ekspresi kepahitan, tiba-tiba, seorang pelayan datang untuk mengirim pesan, Ketua Aliansi, Lord Ye Yuan telah kembali. Dia saat ini di luar aula sekarang. Ning Yixian berdiri dengan cepat dan berkata, cepat. Cepat undang dia ke dalam. Nenek moyang Black Flame Sekte hanya menghela nafas panjang lega ketika melihat ekspresi Ning Yixian. Tidak peduli apa, putaran ini saat ini dianggap telah berlalu. Tak lama, Ye Yuan membawa Liu Hong, mereka berempat, dan perlahan memasuki ruang pertemuan. Tatapan Ning Yixian terkunci pada Ye Yuan dengan tegas, tatapannya mengungkapkan keheranan. Kepala aliansi, apakah kamu baik-baik saja? Kata Ye Yuan. Ning Yixian kembali sadar. Sambil memegang lengan Ye Yuan, dia berkata dengan gembira, adik Ye, ini peningkatan kecepatanmu terlalu berlebihan. Sebelum memasuki pagoda surga luas, Anda hanya transformasi laut tingkat kedua. Bahkan waktu 1 bulan telah berlalu dan Anda sebenarnya sudah menerobos ke transformasi laut tingkat ke-8. Benar-benar memberi saya, kejutan. Petik 2. Suasana awalnya tegang di aula benar-benar hancur oleh kembalinya Ye Yuan, membiarkan mereka semua melonggarkan jauh. Namun, hanya pada saat ini ketika mereka mendengar Ning Yixian berkata begitu, apakah semua orang akhirnya terkejut tiba-tiba. Ikut serta dalam uji coba 1 kali, kurang dari sebulan dari awal hingga akhir, dan benar-benar berhasil menembus 6 batasan sekaligus. Ini juga terlalu dibesar-besarkan. Tapi Ye Yuan berkata dengan ceroboh, memperoleh beberapa peluang beruntung di pagoda surga raya. Itulah sebabnya saya memiliki beberapa terobosan. Ekspresi Ning Yixian menjadi gugup ketika dia bertanya, tingkat mana yang dicapai saudara muda pada akhirnya. Dengan dia bertanya, semua orang mengangkat telinga mereka. Mereka semua sangat ingin tahu level apa yang Ye capai pada akhirnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tingkat ke-8. Suara menarik napas dingin segera terdengar di dalam aula pertemuan. Ini bukan lelucon, kan? Tingkat ke-8. Dalam 10.000 tahun ini, hanya 1 orang yang berhasil mencapai tingkat ke-8. Bukankah itu berarti bahwa Ye Yuan setara dengan jenius nomor 1 dalam 10.000 tahun? Ya dewa, ini juga terlalu tak masuk akal. Apakah kalian pikir dia menyombongkan diri? Tingkat ke-7 sudah sangat menantang surga. Tingkat ke-8. Sombongkan kepalamu. Sebelum Ye Yuan keluar, dia memiliki 2 penyelesaian sempurna berturut-turut. Membuatnya ke tingkat ke-8 adalah ketenaran setelah kredit, kan? Selanjutnya, dengan Old High dan 4 jenius hebat yang hadir, kebohongan semacam ini akan terungkap langsung, oke. Petik 2. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Ye Yuan tidak membual tetapi terlalu pendiam? Ning Yixian berkata dalam kegembiraan ketika dia mendengar itu, kakak muda Ye benar-benar jenius di antara para jenius. Untuk benar-benar memiliki bakat yang lebih besar daripada Grand Yan Tuan sejati beberapa ribu tahun yang lalu. Selamat, kakak muda. Dengan bakat kakak muda, naik ke alam surgawi akan dekat. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, nasi harus dimakan seteguk demi seteguk. Aku hanya alam transformasi laut sekarang. Masih ada jalan yang sangat panjang sebelum kenaikan. Mendengar kata-kata ini, penilaian Ning Yixian tentang Ye Yuan di dalam hatinya tumbuh jauh. Dibandingkan dengan Guo Taokun mereka semua, meskipun Ye Yuan masih muda, dia jauh lebih berkepala dingin. Oh, benar,
Ada sesuatu yang ingin kukatakan pada semua orang. Semua orang harus siap secara mental. Pagoda surga yang luas, sudah pergi. Bab 591. Apa yang kamu katakan? Pagoda Fast Heaven, hilang. Qin Hongtao hampir melompat. Ekspresi Ning Yixian dan Jing Xuan berubah drastis juga. Tatapan mereka memandang ke arah Ye Yuan dengan panas, menunggu penjelasannya. Sebaliknya, meskipun yang lain hadir di sana juga terkejut, reaksi mereka tidak berlebihan seperti Ning Yixian mereka bertiga. Bahkan ada sedikit gloating atas kemalangan orang lain di mata sebagian kecil orang. Setelah semua, pagoda surga luas milik 3 sekte. Apakah itu menghilang atau tidak memiliki hubungan yang terlalu besar dengan mereka? Kakek, tidak lama setelah Ye Yuan keluar dan kami baru saja akan meninggalkan alam mistik Heaven Fast, tiba-tiba, bumi bergetar, dan pegunungan bergoyang. Alam mistik Heaven Fast benar-benar terlepas dari tanah dan terbang menjauh. Qin Yan berbicara sebelum yang lain bisa. Ning Yixian dan Jing Xuan memandang murid-murid mereka. Guo Taokun dan Yin Yanhua keduanya mengangguk sedikit. 3 murid kepala besar bersaksi bersama, keyakinan itu sudah agak kuat. Setelah beberapa lama, Ning Yixian akhirnya menghela nafas dan berkata, lupakan saja, itu juga bukan apa yang bisa kita kontrol. Saat ini bukan saatnya untuk mengejar ini juga. Mari kita terus membahas bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kota Crimson Light, Ye Yuan, kau kembali tepat pada waktunya. Dunia Fierce Gale telah berkembang seperti bambu yang membelah, dan mereka sudah bertarung sampai hampir mencapai kota Crimson Light. Kau juga punya ide. Oh ya, di mana Old Hai? Petik 2. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, Hai Tua berkata bahwa dia memiliki masalah lain. Kamu membuat panggilan di sini akan dilakukan. Saat dia berbicara, Ye Yuan duduk di kursi yang paling dekat dengan kursi kanan, sementara Liu Hong, mereka berempat, benar-benar mengikuti dan berdiri di belakangnya, seperti pengikut. Tindakan keempat orang itu membuat semua leluhur tua sangat terkejut. Status keempat orang ini sangat tinggi. Bahkan ketika dibandingkan dengan sesepuh tetua alam Traversing Divine beberapa sekte, mereka hampir sama juga. Karena dengan bakat keempat orang ini, mereka terikat untuk menjadi alam Traversing surgawi di masa depan, bahkan para ahli alam Traversing puncak Divine. Keempat orang ini sebenarnya berdiri di belakang Ye Yuan seperti bawahan. Keheranan di hati mereka bisa dibayangkan. Trio Ning Yixian samar-samar memiliki beberapa tebakan tetapi tidak mengubah ekspresi mereka, memperlakukannya seolah-olah mereka tidak melihatnya. Adapun yang lain, mereka semua tahu bahwa Qi Hai menahan keempat orang ini secara independen, tetapi tidak tahu mengapa pemandangan seperti itu akan muncul sekarang. Ahem, Ning Yixian batuk ringan dan berkata, adik Ye mampu dan banyak akal. Sejak dia kembali juga, saya akan menjelaskan secara singkat situasi domain utara saat ini untuknya dan biarkan dia memberikan ide juga. Ye Yuan tidak sopan dan berkata dengan anggukan, aku harus merepotkan kepala aliansi Ning. Untuk membiarkan kepala aliansi Endless Alliance secara pribadi mengulangi situasi perang, Ye Yuan juga bisa dianggap istimewa. Meskipun Ye Yuan masih alam transformasi laut, di antara orang-orang yang hadir, sudah tidak ada orang yang melihatnya sebagai junior lagi. Potensi pemuda ini terlalu besar. Meskipun beberapa ribu tahun telah berlalu, nama Grand Yan True Lord masih sangat gemilang. Ye Yuan berjalan lebih jauh di pagoda Fast Heaven daripada Grand Yan True Lord. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya prestasi masa depannya. Selanjutnya, di belakang Ye Yuan masih berdiri Leviathan seperti Wu Fang City dan Qi Hai. Kecuali orang bisa membunuh Ye Yuan tanpa suara, jika tidak, dia pasti akan menjadi sosok seperti dewa di dunia tanpa akhir di masa depan. Nenek moyang tua ini bukan orang bodoh. Bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu seperti menggali kuburan mereka sendiri? Ning Yixian juga tidak merasa kesulitan, secara kasar mengulangi situasi saat ini. Ye Yuan tidak berbicara, dia hanya mendengarkan sepanjang waktu dengan tenang. Meskipun apa yang dikatakan Ning Yixian tidak dianggap terperinci, Ye Yuan melihat bahwa dunia tanpa akhir saat ini berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan saat ini juga. Selain itu, dari informasi yang diungkapkan Ning Yixian secara tidak sengaja, Ye Yuan menemukan bahwa kelas berat ini masih meremehkan seniman bela diri Fierce Gale World, menghasilkan kerugian yang sangat pedih. Nenek moyang tua ini masing-masing memiliki motif egois. Bagaimana mereka bisa bersatu seperti untaian tali untuk melawan Fierce Gale World? Sebenarnya, situasi seperti ini, Ye Yuan sudah lama meramalkannya. Dia tentu saja tidak terkejut. Saudara muda Ye Yuan, saya ingin tahu pandangan apa yang Anda miliki tentang situasi perang saat ini. Pada akhirnya,
Ning Yixian meminta saran Ye Yuan. Tatapan semua orang terfokus pada Ye Yuan, semua ingin mendengar pikirannya. Bertempur 1 bulan perang dengan dunia Fierce Gale berkepala dingin, selain mengetahui bahwa seniman bela diri Fierce Gale World sangat kuat, orang-orang ini benar-benar tidak tahu banyak tentang informasi lainnya. Setiap kali seniman bela diri Fierce Gale World mencapai suatu tempat, bahkan unggas dan anjing pun tidak akan ditinggalkan. Tidak banyak informasi yang dikirim. Oleh karena itu, sementara Endless Alliance kelihatannya kuat, mereka sebenarnya belum benar-benar bertarung dalam jarak dekat dengan dunia Fierce Gale sampai sekarang. Tapi situasi Crimson Light City saat ini tidak memungkinkan Endless Alliance untuk menyusut kembali. Ye Yuan merenung sejenak dan berkata dengan dingin, Crimson Light City, pertempuran ini harus dilawan tidak peduli apapun yang terjadi. Ning Yixian tidak terkejut. Dia mengangguk dan berkata, aku juga berpikir begitu. Aku baru saja akan mengirim Black Flame Sekte untuk pergi dan membantu, dan kamu kembali. Hati leluhur lama Black Flame Sekte berdebar saat dia berpikir pada dirinya sendiri, itu di sini lagi. Pada saat ini sekarang, jika ada orang yang maju untuk menyanyikan lagu yang berbeda, maka orang itu akan menjadi musuh publik seluruh dunia yang tak berujung, dia tidak akan berhasil. Ye Yuan melayangkan pandangan acuh tak acuh pada ekspresi leluhur lama Black Flame Sekte dan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan pergi. Semua orang terkejut, lalu terkejut. Tindakan Ye Yuan ini secara serius melebihi harapan semua orang. Kamu, ini tidak pantas, kan? Ning Yixian berkata dengan ragu-ragu. Ye Yuan adalah cucu Ren Xingchun dan seorang junior yang sangat dihargai Qi Hai, harapan masa depan dunia tanpa akhir. Karakter yang begitu penting, bagaimana mungkin dia bisa pergi ke garis depan secara pribadi untuk berperang? Lebih jauh lagi, ia pergi ke tempat paling berbahaya. Tentara besar 5 arah Fierce Gale World telah mengepung Crimson Light City. Itu adalah tempat dalam situasi paling menyedihkan di antara semua lini depan. Dunia Fierce Gale begitu kuat, bagaimana Crimson Light City bisa semudah itu untuk bertahan? Bagaimana jika Ye Yuan meninggal di sana? Ren Xingchun dan Qi Hai akan terbang. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak ada yang tidak pantas tentang itu. Crimson Light City tidak boleh hilang. Setelah hilang, setengah dari domain utara akan hilang juga. Pada saat itu, orang-orang akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Tidak ada kita bisa memikul tanggung jawab ini. Selain itu, pasukan besar 5 arah Fierce Gale World telah mengepung Crimson Light City hingga tidak setetes air bisa bocor sekarang. Setelah kota dilanggar, banyak seniman bela diri akan menderita. Jadi tidak peduli apapun, Crimson Light City harus dipertahankan. Saya melihat bahwa semua orang tidak memiliki niat untuk pergi. Lalu apa yang salah dengan saya pergi? Anda semua tidak perlu khawatir tentang Pak Tua Ren dan Hai Tua. Masalah aku akan menelepon sendiri. Ketika sesuatu terjadi, mereka tidak akan menemukanmu. Setelah pikiran mereka diekspos oleh Ye Yuan, Ning Yixian berkata dengan agak canggung, adik Ye, kau salah. Kau harapan dunia tanpa akhir kami. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan Anda secepat mungkin. Bahaya sendiri bukan langkah bijak. Petik 2. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, apa yang bisa meningkatkan kekuatan lebih cepat daripada bertarung? Baiklah, keputusan saya sudah ditentukan. Ketua Aliansi Tuan, tidak perlu berdebat tentang ini. Baiklah kalau begitu. Aku akan mengirim lebih banyak ahli untuk mengikutimu. Pada saat itu, akan ada orang yang harus dijaga juga. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, kamu masih harus melakukan yang terbaik untuk melindungi dirimu sendiri. Di mata saya, 10 kota Crimson Light tidak sepenting 1 Ye Yuan. Ning Yixian berkata dengan tegas. Ini bukan Ning Yixian mengatakan sanjungan. Sejak mengetahui bahwa Ye Yuan berhasil mencapai tingkat ke-8, pandangannya sudah sama dengan Qi Hai. Apakah dunia tanpa akhir bisa mendorong kembali dunia ganas Fierce atau tidak mungkin jatuh ke Ye Yuan? Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Hanya perlu mereka berempat untuk mengikutiku akan melakukannya.